Puji nama Tuhan. Baik, selamat pagi. Shalom. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Shalom adalah kata-kata damai, sejahtera, berkat berlimpah, kesempatan yang luar biasa, kesehatan, masa depan yang berkelimpahan. Itu adalah ucapan-ucapan berkat yang dilepaskan. Itu sebabnya kenapa kita orang percaya melepaskan shalom. Karena dunia tidak bisa memberikan kita shalom. Yang bisa memberikan kita shalom cuman Tuhan kita Yesus Kristus. Well, tanpa terasa sekarang kita sudah ada di minggu yang terakhir dari bulan November. Ya, sekarang kita sudah di akhir November 2023. Berarti minggu depan kita masuk di bulan yang terakhir di tahun 2023. Yaitu bulan Desember. Dan berarti sebulan lagi kita akan masuk di dalam perayaan Natal bersama kita. Saudara terus dalam doa, bawa dalam doa terus agar preparation acara Natal nanti tanggal 24 Desember semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang sudah diagendakan. Dan saya percaya bahwa biarlah Natal 2023 itu menjadi Natal yang the best, luar biasa daripada Natal-Natal sebelumnya. Amin. Saya percaya bahwa setiap kali kita ketemu dengan Tuhan, kita mengalami situasi-situasi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, di minggu yang terakhir ini kita masih tetap berbahas bahwa di bulan November kita membahas mengenai penyertaan Tuhan, ya, kita penyertaan Tuhan. Selalu saya katakan bahwa tanpa penyertaan Tuhan kita nggak mungkin punya keyakinan bisa hidup sampai hari ini. Tanpa penyertaan Tuhan kita nggak ada punya jaminan tentang masa depan. Tanpa penyertaan Tuhan kita nggak bisa menjalani hidup ini dengan benar. Tetapi ketika kita tahu bahwa ada penyertaan Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, minggu ini judul yang saya bawakan berbicara mengenai garansi, ya, garansi. Anda kalau beli barang pasti Anda tanyakan ini. Setiap kali kita belanja, khususnya elektronik, ada garansinya apa gitu kan. Bahkan ibu-ibu paling sering adalah nanya garansinya dulu. Ya kan, setiap kali saudara beli produk ini ada garansinya apa nih? Kenapa saya harus membeli produk ini? Jaminan garansinya apa dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya saudara saya percaya bahwa garansi yang ada di dalam dunia ini seringkali tidak memberikan sebuah ketenangan buat kita. Karena apapun yang digaransi oleh dunia ini seringkali itu tidak terwujud dengan benar. Suatu hari saya pergi ke sebuah mall sama istri saya dan kita pesan tempat tidur karena kita mau pindah rumah, kita pesan tempat tidur. Dan pada waktu beli, penjualnya tentunya memberikan garansi bahwa ini kuat. Garansinya berapa ya? 10 tahunan kalau nggak salah garansinya, dan lain sebagainya. Kalaupun ada masalah, kami akan handle dengan cepat. Oke, kita ambil deh. Satu tempat tidur buat anak-anak saya, satu lagi buat saya sama istri. Nah, setelah itu waktu berjalan belum sampai setahun ternyata tempat tidur yang punyanya anak saya saya beli 2 tingkat gitu ya. Yang bawah nih per bagian pinggirnya udah mulai bermasalah gitu. Nah, lalu ketika waktu kami sudah cukup, artinya waktunya sudah ada waktu gitu ya bisa datang ke tempat kami beli, kami hampiri, kami samperin mereka dan kami katakan bahwa ada masalah. Dan saya katakan masalahnya seperti ini dan mereka bilang oke, nanti kita akan hubungi ya, kita akan telepon dan lain sebagainya. Sampai hari ini gak ada telepon-telepon saudara. Padahal mereka garansi, itu sudah berlangsung 3 bulan lebih sampai hari ini. Mereka garansi akan take over dan akan beresin dan lain sebagainya. Tapi jangankan datang ke rumah, telepon ke istri saya aja gak pernah. Jadi saya berpikir bahwa apapun yang dunia garansikan, ya saudara, Anda tidak bisa menuntut dalam artian kita kesulitan untuk punya jaminan apa yang dunia katakan. Makanya saya katakan buat saudara bahwa garansi yang paling benar ya cuman ada di dalam Tuhan. Ada amin? Kalau kita mengandalkan apa yang dunia katakan, kita akan mengalami kekecewaan. Tetapi ketika kita melihat kepada jaminan yang Tuhan sediakan, kita akan mengalami ketenangan di dalam hidup ini. Itu juga yang terjadi saudara di dalam kehidupannya Musa. Makanya khotbah yang saya bawakan hari ini itu akan mengacu kepada apa yang Musa lakukan.
Musa di dalam perintahnya Tuhan adalah dia datang ke Mesir untuk membebaskan orang-orang Yahudi. Ketika dia datang ke sana, dia berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Dia harus berhadapan dengan Firaun, dia harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang notabene mereka sekian ratus tahun ada di bawah perbudakan. Mereka sekian ratus tahun yaitu sudah terpengaruh dengan kehidupan pagan, kehidupan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Dan seorang Musa yang diutus ke sana tentunya akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Nah, saya akan membahas bagian ini menjadi bagian pembelajaran yang kuat buat setiap kita. Bagaimana di tengah segala kesulitan, penyertaan Tuhan tetap luar biasa. Garansi apa yang Tuhan berikan kepada Musa, garansi ini juga yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat dulu di dalam Keluaran pada pasal 6 pada ayat yang kedua. Di sana dikatakan begini, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, akulah Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di sini bahwa Musa, yaitu disampaikan perkataan Tuhan bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan hendak menunjukkan bagi setiap kita kuasanya, Tuhan hendak menunjukkan kepada setiap kita mujizatnya, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bagaimana pribadinya dia. Karena ketika Musa dipanggil datang untuk membebaskan bangsa Israel, Musa berhadapan dengan rintangan. Yang Musa paling hadapi adalah penentangan daripada Firaun. Berkali-kali saudara. Makanya ada tulah yang pertama, Musa pikir selesai dengan tulah yang pertama. Nggak taunya cuman iya aja di awal Firaunnya, tapi lewat lagi, dia nentang lagi. Datangnya lagi tulah kedua. Sampai tulah yang ke-10. Saudara jangan lihat 1 sampai 10, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cepat. Enggak. Dari antara tulah yang ke-1 ke tulah yang kedua itu punya waktu yang cukup lama saudara. Dan itu waktu yang cukup panjang sampai tulah yang ke-10. Dan saudara bayangkan Musa ada di situ, dia harus berhadapan yang dia pikir nih udah nih berhasil nih, ini udah pasti berhasil nih. Enggak berhasil juga. Tuhan tidak bilang dari awal sama Musa, Musa ada 10 tulah dulu baru kamu bisa menang ya. Enggak. Tuhan enggak bilang begitu. Tapi Tuhan bilang akulah Tuhan, aku menyertai kamu. Nah waktu yang dijalani Musa dengan tantangan, dengan pressure, dengan situasi yang tidak mudah tersebut, sometimes ini yang membuat apa yang terjadi, Musa menjadi tampak lelah dan patah semangat. Yang dilakukan Musa benar, dia berbuat baik, dia mengikuti perintah Tuhan, dia menjalani apa yang Tuhan katakan. Tetapi perjalanan waktu dan hasil yang menurut ekspektasinya Musa akan terjadi seperti yang dia mau, itu belum terjadi, itu yang membuat Musa akhirnya patah semangat. Akhirnya Musa mengalami kelelahan. Itu sebabnya Keluaran pada pasal 6 pada ayat yang kedua, Allah harus datang dan berkata di hadapan Musa, Musa dengar, I am God, sayalah Tuhan, akulah Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang berkata, akulah Tuhan yang berjanji bahwa Firaun akan melihat bahwa saya bekerja untuk menghadapi dia, bukan kamu Musa yang bekerja menghadapi dia. Makanya saudara di dalam kehidupan ini, sometimes kita selalu berhadapan dengan tantangan, kita akan selalu berhadapan dengan iblis lah. Kita harus berhadapan dengan segala serangan-serangan kuasa kegelapan. Nah ketika kita hidup melawan musuh, mengatasi keinginan daging kita, ya kan? Kita harus melawan musuh, mengatasi kedagingan, dan kita seringkali menjalani firman Tuhan, itu menjadi sebuah perjalanan yang tidak mudah bagi kehidupan umat Tuhan. Sometimes kita lelah. Terkadang kita menjadi lelah ikut Tuhan, tapi kita juga harus menghadapi serangan-serangan daripada keinginan-keinginan kita. Dalam perjalanan-perjalanan waktu kita melayani Tuhan. Kita pikir ekspektasi kita sudah terjadi seperti kita harapkan. Belum terjadi juga. Nah, kadang-kala ini menjadi lelah buat kita. Kadang-kala kita mulai berkata, Tuhan ini kenapa ya, kok bisa begini ya? Kok begini, kok begitu dan lain sebagainya. Saudara, kelelahan-kelelahan ini mungkin sekarang saudara sedang hadapi. Saudara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri Anda. Kenapa ini terjadi dan mengapa saya harus berhadapan dengan situasi ini? Nah, saudara, jangan berkata bahwa mungkin saya kurang rohani kali ya. Mungkin kayak saya kurang dekat dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan di dalam firman Tuhan yang saya baca, Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dia pun pernah mengalami situasi yang lelah juga. Ketika dia melayani, ketika dia menolong orang, ketika dia mau berbuat baik terus menerus. Tetapi ada hal-hal yang akhirnya membuat dia lelah juga. Makanya
Paulus menulis di dalam Galatia pada pasal yang ke-6, pada ayatnya yang ke-9, Paulus berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, sama-sama bagian yang terakhir, 3, 2 ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Berarti dalam perjalanan pelayanan kita, dalam perjalanan kekristenan kita, dalam perjalanan kerohanian kita, ternyata sometimes kita bisa menjadi apa? Lemah. Kita mungkin berbuat baik ya kan, mungkin kita nolong orang, tapi orangnya bikin kesel kita terus, pada akhirnya kita mulai kesel juga gitu kan. Mungkin saudara kelelahan ngurusin anak saudara yang bikin Anda kesel terus, anak saudara yang udah saudara didik ini, didik itu, tapi akhirnya saudara bilang aduh capek juga nih lama-lama. Atau mungkin saudara kelelahan dengan pasangan Anda, yang pada waktu awal dia berkata I love you dear, aku cinta kamu, aku sayang kamu, ya kan. Tapi dalam perjalanannya mungkin saudara mengalami kesel, aduh ya kan pasangan saudara membuat Anda kesel. Atau mungkin saudara anak-anak muda, saudara sudah bertobat, saudara sudah mengambil pelayanan tapi orang tua Anda kayaknya kolot banget gitu kan. Orang tua Anda kayaknya gimana gitu ngalangin Anda, kayaknya nggak nyaman. Anda mau ikutin firman Tuhan tapi orang tua saya modelnya seperti ini. Mungkin Anda mengalami situasi yang seperti dialami oleh Rasul Paulus, Anda mulai menjadi lemah. Hari ini saya mau katakan bahwa saudara, kalau kita lelah, dengar baik, ada kepastian yang Tuhan berikan, kata Tuhan, akulah Tuhan. Amin. Dia memberikan garansi bagi hidup Anda. Sebagai manusia, kita bisa lemah enggak? Bisa, enggak apa-apa saudara. Kita bisa lemah. Sometimes kita bisa lemah. Tapi hari ini kita mau diajak sama Tuhan untuk apa? Untuk mari lihat Tuhan. Mari lihat aku. Mari lihat janji yang aku sediakan bagi kamu. Itu sebabnya hari ini, pertanyaan ini, garansi apa saja yang Tuhan berikan bagi setiap kita? Oke, garansi apa saja sih yang Tuhan mau sediakan buat setiap anak-anaknya di tengah situasi-situasi yang kita hadapi. Yang pertama saudara, Tuhan mau meyakinkan setiap kita tentang karakternya. Sama-sama dengan saya katakan karakternya Tuhan. Dengar baik, Tuhan tidak tertarik membuat Anda kaya. Tuhan tidak tertarik membuat Anda punya tubuh yang bugar. Tuhan tidak tertarik membuat Anda punya teman yang hebat-hebat. Tuhan tidak tertarik membuat Anda memiliki A, B, C dan lain sebagainya. Yang Tuhan tertarik adalah Tuhan mau mengubah karakter kita menjadi sama dengan karakternya Tuhan. Hello? Karakter Tuhan yang dikejar di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya kalau karakter Tuhan ada di dalam diri saudara, tubuh Anda pasti menang atas segala penyakit. Kalau karakter Tuhan ada pada diri saudara, maka tangan Anda diberkati, apa yang Anda sentuh, apa yang Anda pegang, apa yang Anda kerjakan diberkati berhasil. Kalau karakter Tuhan ada pada saudara, maka saudara teman-teman Anda akan nyaman ketemu dengan Anda, teman-teman Anda akan respect dengan Anda. Bilang amin dulu nih. Berarti yang dibutuhkan adalah karakter, makanya Tuhan mau meyakinkan bagi setiap kita, karakternya Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam Keluaran pada pasal yang ke-6, saya terus akan bahas dari Keluaran pada pasal 6. Ayat yang kedua dikatakan selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Saya highlight di situ, yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diriku. Nah saudara, di dalam karakternya Tuhan ini, apa yang Tuhan mau ajarkan buat setiap kita? Apa yang mau Tuhan tunjukkan buat setiap kita? Yang Tuhan mau tunjukkan adalah berbicara mengenai keagungan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya keagungan Tuhan. Ya, makanya pada ayat yang kedua tadi Tuhan mengingatkan akan namanya. Tuhan mengingatkan Musa akan namanya. Nama-nama tersebut mengungkapkan karakternya Tuhan. Ya kan? Makanya saudara, kenapa kita memanggil nama Yesus? Karena nama itu powerful. Nama Tuhan itu menunjukkan siapa diri dia yang sebenarnya. Itu sebabnya saudara, kalau Anda nanti atau Anda yang akan menikah, Anda punya anak, jangan sembarangan kasih nama. Karena nama itu akan menunjukkan karakter seseorang. Makanya kenapa kami ketika baptisan, kami memberi nama baptis. Agar dengan nama baptis itu, ketika engkau dijadikan ciptaan baru, karakter yang ada di dalam nama itu terjadi bagi hidup Anda. Makanya ketika memilih nama gereja pun gak sembarangan. Ketika nama ini disebutkan, Tuhan katakan namanya Zion saudara. Itu berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa atas pelayanan gereja ini. Bilang amin lagi nih saudara. Gak sembarangan. Jadi nama Tuhan itu nama yang powerful. Makanya kata Allah ya kan, kata Allah yang maha kuasa di dalam teks
Keluaran 6 pada ayat yang kedua, akulah Tuhan, pada ayat yang ketiga, Allah yang maha kuasa. Kata Allah yang maha kuasa itu berbicara mengenai El Shaddai. El Shaddai itu berarti Allah yang perkasa, Allah yang powerful. Tuhan menunjukin sama Anda dan saya, Dia Tuhan yang powerful. Amin. Saudara jangan gentar dengan yang namanya pandemi. Saudara jangan gentar dengan yang namanya virus atau isu-isu baru dan lain sebagainya. Saudara jangan takut, jangan gentar dengan pemilu siapa nanti akan jadi calon pemimpin selanjutnya. Saudara nggak usah gentar dengan itu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan tidak akan terjadi. Dan saudara harus tahu bahwa apapun itu situasinya, Dia tetap Tuhan yang menyertai. Bahkan di tengah badai sekalipun ada Tuhan yang menyertai, kita tetap aman. Amin. Bahkan Mazmur 91 berkata bahwa 1000 dapat rebah di sebelah kiri, 10.000 dapat rebah di sebelah kanan, tapi kita cuma menontonnya saja. Halo, ingat baik, Anda bukan hidup di tempat yang nyaman. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang kolaps, dunia yang rusak. Jadi kerusakan-kerusakan, bencana dan lain sebagainya itu sudah ada di dalam dunia ini. It's okay. Yang Tuhan mau katakan bahwa aku Tuhan yang perkasa. Makanya nama Tuhan El Shaddai itu nama Tuhan yang membuat orang-orang takut dan gemetar. Nama El Shaddai itu nama yang ditakuti oleh siapa? Oleh seluruh penghuni dunia ini. Nama El Shaddai itu membuat dunia gemetar mendengar namanya. Masih ingat lagu? Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty praise to the King. Lihat, mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Lihat, nama Tuhan membuat bukit-bukit runtuh. Nama Tuhan membuat laut bergelora. Makanya saudara, setiap kali saudara mau kemana pun sebut nama Tuhan di dalam hidup Anda. Istri saya selalu ngingetin saya, setiap kali pegang setir, setiap kali sebelum start engine, call His name, in the name of Jesus. We don't know saudara, di tengah perjalanan, during driving, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. But before you start, you call His name, dan saudara menyerukan, in the name of Jesus, I believe, sepanjang perjalanan apapun itu situasinya, saudara akan tercover dengan luar biasa. Amen. Semua halangan-halangan itu akan dibukakan sama Tuhan, serangan-serangan iblis. You cannot see devil, kamu gak lihat setan, but dia ada di situ, dan dia akan selalu menyerang Anda. You know, yang membuat engkau bisa sampai ke tempat ini, karena di sepanjang perjalanan ada guardian angels yang menjagai Anda untuk Anda sampai ke tempat ini, yang meskipun engkau nggak lihat dia ada di samping Anda. But impact-nya benar-benar terjadi membuat Anda sampai di sini. Itu sebabnya karakter Tuhan itu berbicara El Shaddai, bicara mengenai keagungan Tuhan. Bahwa tidak ada yang memberikan jaminan yang lebih besar daripada sebuah wawasan baru sekarang. Bahwa kita punya Tuhan yang agung. Dan kita harusnya dalam perjalanan ini bukan lesu tapi kagum. Ayo sama-sama katakan, saya nggak boleh lesu. Bilang, saya harus kagum. Yes, Anda harus kagum dengan Tuhan Anda. Kenapa? Karena Anda punya Tuhan yang besar. Amin. Anda punya Tuhan yang besar, so Anda harus kagum, saudara. Walaupun mungkin tiap bulan datang tagihan cicilan sama saudara, tapi saudara punya Tuhan yang dahsyat. Saudara punya Tuhan yang luar biasa, walaupun sampai hari ini saudara masih jomblo, ting-ting. Tapi percayalah pada waktunya itu akan datang tepat pada waktunya. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Mungkin kau pernah di PHP-in, mungkin sampai hari ini kau masih gak nyaman, tapi tetap tenang. Kau punya Tuhan yang besar, kau punya Tuhan yang luar biasa. Dan kau punya Tuhan yang pada waktunya akan menyatakan mujizatnya bagi hidup Anda. Kasih sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa. Amin. So jangan pernah lelah, jangan pernah menjadi orang yang ya udahlah memang hidup saya begini nih. Ya kan, sebentar datang, sebentar hempas, sebentar datang, sebentar hempas gitu. No. Anda dan saya semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dia Tuhan yang agung. Yang kedua di dalam karakternya Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan?
Tuhan stay connected. Sama-sama katakan stay connected. Yes, dia selalu terhubung dengan Anda. Tapi saya ada di klub malam, Pastor. Apa Tuhan tetap terhubung? Dia tetap ada bersama-sama dengan Anda. Tapi saya suka jatuh dalam dosa, Pastor. Saya melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin orang lain gak tahu, tapi ya Tuhan kayaknya cuma saya yang tahu gitu. Dia tetap Tuhan yang connected dengan Anda. Dia tetap Tuhan yang melihat siapa Anda. Dimanapun kau berada. Dia gak pernah putusin hubungannya sama saudara. Ya kan? Pasangan Anda yang sering kali putus nyambung. Tapi Tuhan gak pernah putus nyambung. Tuhan pernah kehabisan kuota dengan Anda. Dia selalu punya yaitu cara untuk mendekat kepada Anda. Makanya langkah terakhir dalam wahyunya Tuhan kepada Musa adalah dengan apa? Dengan tersingkapnya nama baru Tuhan. Sebagai Jehovah, sebagai Yahweh. Untuk meyakinkan siapa? Untuk meyakinkan Musa. Bahwa Tuhan secara pribadi selalu terconnected dengan dia. Makanya saudara lambang Zion, coba saudara lihat baik-baik di sini, lambang Zion. Itu adalah apa? Itu connected. Itu adalah dua orang yang melebarkan tangan. Lihat baik-baik, titik yang atas itu satu orang, titik yang bawah itu satu orang lagi. Tangan kita terbuka, makanya kenapa di Zion kita punya prinsip ada 7 values dan kita kunci dengan family. Karena tangan kita selalu terbuka buat setiap orang dari apapun latar belakangnya mereka. Dan kita terkoneksi satu dengan yang lainnya. That's why ada lagi huruf U dari kanan bawah terus sampai ke atas. Artinya satu orang menjangkau yang lain, satu orang menjangkau yang lain. Dan kita semuanya tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Itu gambaran daripada logo Zion kita. Dan kalau saudara lihat dari benar-benar saudara perhatiin, itu adalah lambang salib. Betul? Itu lambang salib. Saliblah yang membuat kita senantiasa terconnected. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang selalu terkoneksi. Jadi saudara yang ada di Zion, Anda tidak pernah terlepas. Makanya meskipun saudara menjauh dari Zion, saudara akan ingat terus. Amin. Saudara akan ingat terus. Makanya saya kasih tahu sama saudara, gak kebetulan Tuhan berikan kita logo ini, gak kebetulan Tuhan kasih nama kita Zion, gak kebetulan Anda ada di Zion, karena Tuhan mau saudara tetap terkoneksi. Dan hari ini saya mau ingatkan sama saudara, Anda punya Tuhan yang selalu terkoneksi dengan Anda. I don't know your situation, saya gak tahu masalah apa yang sedang Anda hadapi. Tapi hari ini saya mau kasih garansi buat saudara, yang garansi bukan saya tapi Tuhan yang garansi. Dan garansinya ini saya bagikan buat saudara, bahwa dia terus terkoneksi dengan Anda. Amin. Itu keyakinan yang Tuhan berikan yang pertama. Keyakinan yang Tuhan bukakan yang kedua adalah apa? Tuhan mau meyakinkan kita bahwa dia punya apa? Covenant, perjanjiannya. Perjanjian Tuhan lihat dalam Keluaran 6 ayat 4 dikatakan, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir dan aku ingat, lihat baik, aku ingat kepada perjanjianku. Ini memberi petunjuk bagi setiap kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Bilang sama-sama, Tuhan saya Tuhan yang setia. Setia apa? Dia setia di masa lalu, ya kan? Yang pertama, Tuhan setia, yaitu setia pada area masa lalu kita. Coba kita lihat baik-baik di sini. Tuhan tetap setia di masa lampau. Artinya Tuhan memberitahukan Musa tentang perjanjian kesetiaan yang dia buat dengan para bapa leluhur. Apa yang dia telah janjikan kepada Allahnya, pada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu yang keempat akan aku bawa pulang ke sini. Itu sudah sejak lama dikatakan kepada Abraham. Walaupun ketika Israel ada di tanah perbudakan, harusnya mereka mengingat apa yang dulu pernah Tuhan katakan. Hari ini saya mau katakan sama saudara, apa yang Tuhan pernah janjikan sama saudara? Apa yang sudah saudara baca di dalam Alkitab? Mungkin ada hamba Tuhan yang pernah menubuatkan Anda. Saudara masih ingat? Coba ingat kembali. Saya selalu mengingat sampai hari ini. Setiap kali saya mimpin pujian, hamba Tuhan yang naik, pegang saya. Dan dia tepok-tepok pipi saya. Dia bilang apa? Kamu punya urapan yang luar biasa. Dia bilang begitu. Ketika kamu mimpin pujian, itu luar biasa. Hamba Tuhan ini udah meninggal. Orangnya nggak tinggi-tinggi amat, orangnya agak kecil gitu. Dan dia mengingatkan terus setiap kali saya mimpin pujian, pas dia yang khotbah. Selalu dia bilang itu sama saya. You have a power.
You have an anointing. Dan dia bilang selalu mengingatkan kepada saya. Nah, makanya sampai hari ini saya percaya Tuhan saya setia dengan apa yang dia janjikan buat hidup saya. Sama Tuhan yang kita sembah juga setia dengan apa yang dia janjikan atas hidup Anda. Amin. Apapun masa lalu Anda, Tuhan tetap ada di sana. Bahkan apa yang Tuhan pernah lakukan di kehidupan Anda yang sebelumnya, dia tetap akan menggenapi setiap perjanjiannya. Bilang amin lagi. Tuhan gak pernah lupa apa yang dia janjikan. So hari ini dengar baik, ingat lagi apa yang dulu pernah Tuhan janjikan. Yang kedua, Tuhan janji untuk apa? Setianya untuk masa depan. Kalau ini masa lalu, tapi dia juga setia untuk janji masa depan. Makanya ketika Tuhan mengingatkan Musa akan kesetiaan di masa lalu, Tuhan juga meminta agar orang Israel yang sedang berada dalam perbudakan untuk percaya akan apa yang Tuhan katakan. Makanya dalam Keluaran pasal 6 tadi pada ayat yang kelima, Tuhan berjanji akan fulfill his promise. Akan memenuhi setiap perjanjiannya dengan Israel. Makanya sebagian besar orang Kristen, kita hidup hari ini itu karena janjinya Tuhan. Halo? Saya menjalani gereja ini karena janjinya Tuhan. I don't know bagaimana sampai ke sana. Tapi saya believe perjalanan ini akan membawa saya ke sana. Gak tahu caranya gimana, tapi saya pegang perjanjian Tuhan akan masa depan. Dan dia pasti melakukan apa yang telah dia katakan. Dan itulah sebabnya makanya dalam Keluaran pada pasal 3, kita mundur sebentar, Keluaran pasal 3, pada ayat yang ke-7, mari lihat kata-kata Tuhan begini kepada Musa. Waktu Musa belum dikirim, belum sampai ke Mesir. Waktu ketemu dengan Tuhan, yaitu di Bukit Horeb, di Gunung Horeb. Tuhan berkata begini, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dulu, Tuhan sudah mendengar doa-doa Anda. Bilang amin dulu nih. Dan Tuhan merasakan apa yang saudara rasakan. Apa yang saudara rasakan hari ini? Apa perasaanmu? Tuhan tahu itu. Ini ayatnya. Dan Tuhan mendengar. Tiap malam mungkin kau telah berdoa. Tiap hari kau mungkin berseru. Dan kata Tuhan begini, aku sudah dengar. Dan aku ngerti bagaimana perasaanmu. Ayat yang ke-8. Sebab itu, kata Tuhan, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Pada waktu ayat ini disebut, pada waktu Tuhan menyampaikan ini kepada Musa, Musa belum jalan ke Mesir. Tapi Tuhan sudah bilang, situasi yang akan terjadi apa saja. Ini akan terjadi. Hari ini saya mau katakan sama saudara, ini hebatnya Tuhan. Tuhan sudah mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan buat setiap orang yang percaya pada Yesus. Dan apa yang dia janjikan buat setiap kita, itu pasti terjadi. Bilang amin. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan apa yang saya percayai, apa yang saya jalani sampai hari ini. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Karena dia sudah tahu endingnya seperti apa. Karena Wahyu pada pasal 22, pada ayat yang ke-13, dia berkata bahwa aku adalah Tuhan Alfa dan Omega. Yang awal dan yang terkemudian. Jadi Tuhan udah tahu. Dari sebuah benih yang kecil, nanti besarnya seperti apa. Jadi saudara gak kebetulan hari ini ada. Tuhan sudah punya persiapan bagi hidup Anda. Amin. Saudara bisa ada di Zion, Tuhan punya rencana bagi hidup Anda. So, ini bagian yang kedua. Garansi yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bahwa Tuhan menjaminkan, meyakinkan buat setiap kita bahwa dia punya covenant, dia punya perjanjian dengan setiap kita. Dan yang ketiga, Tuhan meyakinkan kita tentang apa? Tantangan yang dia berikan. Sama-sama katakan challenge. Hidup ini ada tantangan saudara. Waktu saya bangun gereja ini teman-teman yang sama-sama pendeta bilang, wah gua gak berani bangun seperti kamu. Lebih better kita diundang khotbah di gereja orang. Tapi bangun sendiri, waduh. Banyak yang dipikirin dan lain sebagainya, oh jangan deh. Dan itu tantangan saudara, challenge. Untuk memimpin sebuah gereja itu challenge. Karena saya harus membawa mereka, memimpin mereka. Saya harus membapai mereka. Saya harus punya hati yang besar. Saya harus menjadi orang yang mendengarkan orang yang sedang mengeluh. Dan lain sebagainya. Saya sudah pernah mengatakan ini dan saya ulang sedikit lagi. Makanya jadi gembala gak gampang, kenapa? Karena begitu banyak yang dia pikirin. Itu sebabnya kalau saudara lihat gembala. Seringkali gembala jarang senyum saudara.
Karena banyak yang dipikirin sama dia. Waduh, pikirannya banyak. Bisa tidur nyenyak aja puji Tuhan saudara. Ya kan? Tetapi itu terjadi. Walaupun tekanan banyak, saya tahu ini challenge. Saya tahu ini Tuhan punya rencana bagi hidup saya. Makanya di dalam Keluaran pasal 6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13, ini cukup panjang. Saya langsung aja ayat yang ke-11 naikin. Di ayat yang ke-11, Tuhan bilang sama Musa, go, pergilah menghadap. Katakan kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa dia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri gak mau dengerin saya Tuhan. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan saya? Aku seorang yang gak lancar bicara, gak peta lidah. Kata Tuhan, demikianlah pada ayat ke-13, demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Saudara, kalau nggak ada garansi, bagaimana mungkin Musa bisa berani berhadapan dengan Firaun? Bayangin, dia mau membebaskan orang Israel sendiri nggak support dia. Orang Israel sendiri meragukan Musa. Saudara, kalau di posisinya Musa, Anda akan kelelahan. Anda akan berkata gimana ya? Tapi untuk mengikuti perintah Tuhan, untuk menjalankan apa yang Tuhan katakan, ketika situasinya menurut pikiran manusiawi dan perhitungan manusiawi kita adalah mustahil, itu challenge. Itu tantangannya. Tapi ketika engkau berhadapan dengan challenge dan engkau mau menjalaninya, engkau akan keluar menjadi orang yang baru. Engkau akan keluar dengan kualitas yang lebih daripada manusia sebelumnya. Maksud saya, kamu di sini before, ini challenge-nya. Ketika kamu mau maju dan menghadapi challenge-nya, ketika kamu mau dan kamu keluar dan kamu menjalaninya, kamu pasti berhasil. Dan apa yang terjadi, kamu akan menjadi berbeda dari kamu yang sebelumnya. Dan orang akan bisa melihat kamu menjadi orang yang berbeda. Dan orang akan berkata, this is really you? Gitu. Kok kamu beda ya? Kenapa? Karena cara berpikirmu sudah berbeda. Karena cara kamu menyelesaikannya berbeda. Knowledge kamu berbeda. Kenapa demikian? Karena kamu berhadapan dengan apa? Challenge. Tapi kalau ada orang yang melihat challenge dan dia mundur, saya mau kasih tahu sama saudara, Anda tidak akan pernah mengalami perubahan, Anda tidak akan pernah mengalami kemajuan. Orang tidak akan melihat diri Anda secara baru lagi, tapi orang akan melihat Anda begitu-gitu aja. Tapi hari ini saya mau katakan saudara yang di Zion, Anda harus mengalami kemajuan, Anda harus mengalami perubahan. That's why di Zion ini saudara seringkali di-challenge. Seringkali di-challenge. Saya berani menempatkan orang yang mungkin gak ready banget, majuin aja, cemplungin aja. Kita challenge dia. Dan ketika dia mau ikut challenge itu, dia akan keluar menjadi orang yang berbeda. Amin. Harus di-challenge. Makanya teman-teman pastoral, tunggu ya Kak, tunggu bisa. Nggak ada tunggu bisa, maju dulu. Kalau nggak di-challenge, kalau dia nggak mau maju, dia nggak bakal bisa. Musa juga demikian. Dia harus maju. Karena Musa cuma bersembunyi. Di mana? Yaitu di tempat mertuanya. Dia seolah-olah udah aman di sini. Tapi kata Tuhan, enggak, kamu saya desain enggak di sini. You must go out. Kamu pasti pergi ke Mesir. Musa sebenarnya berpikir ulang saudara. Tapi Musa mau mengikuti Tuhan. Musa mau mengikuti challenge. Makanya challenge yang Tuhan sediakan, saudara, Tuhan memberikan sebuah janji. Yang pertama saudara bisa lihat di sini janji untuk apa? Untuk mengantisipasi. Saya baca saudara di dalam tulisan ini, ya, di dalam tulisan Keluaran pada pasal 6 ini, Tuhan menjaminkan sebuah pernyataan yang luar biasa. Pernyataan Tuhan adalah, ini dia, ada 7 pernyataan Tuhan. Tuhan bilang begini ya, aku akan membebaskan kamu, aku akan melepaskan kamu, aku akan menebus kamu, aku mengangkat kamu, aku akan menjadi Tuhan bagimu, aku akan membawa kamu, dan aku akan memberikan tanah itu kepada kamu. Lihat semua janji ini, itu terkait dengan apa? Penebusan Tuhan atas Israel dan pemberian tanah untuk mereka miliki. Para budak di Mesir, berarti dengan teks ini, dengan janji ini, mereka still have hope. Mereka tetap punya harapan. Hari ini juga saya mau katakan sama saudara. Tuhan memberikan kata-kata ini, agar kau tetap percaya bahwa engkau tetap punya harapan di dalam Tuhan. Amin. Gak ada orang mungkin yang backup kamu hari ini.
Gak ada orang yang mungkin berkata, hey saya support kamu. Gak ada orang yang bilang, oh tenang, aman, 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 aman. Bahkan orang-orang yang mungkin berkata sebelumnya, tenang ada gue di sini lu aman. Tenang, gak taunya orang yang bilang ada gue di sini aman, gak lagi sama saudara di situ. Mateng gak saudara? Anda mulai berpikir siapa nih bisa backup kita nih? Gak ada. Tujuan agar apa? Agar kita tahu yang backup kita cuma Tuhan. Challenge. Makanya ketika kita berhadapan dengan challenge, itu akan membuat saudara menjadi baru, menjadi berbeda, menjadi luar biasa. Bilang amin dulu nih. Enggak apa-apa saudara. Sometimes kita mungkin bertanya, Tuhan kok begini sih? Kan Tuhan tahu dong, kalau saya akan mengikuti jalan ini, berarti kan Tuhan tahu dong saya nggak mungkin kejeblos di sini. Tapi kadang-kala ketika kita mau menjalaninya dan kita masuk ke area itu, ya kok begini Tuhan gitu kan. Sering kali saya bertanya-tanya seperti itu. Saya pernah bilang sama saudara kok, 2019 saya beli mobil baru, 2020 pandemi, cicilannya 4 tahun. Minta ampun saudara, gimana bayarnya? 2020, waduh nyeseknya luar biasa. Tapi saudara yang kasih saya berdoa, Tuhan kalau tahu gini kan Tuhan harusnya 2020 Tuhan udah tahu kan akan ada pandemi. Ya jangan diizinkan saya beli mobil dong harusnya. Tapi kenapa jadi? Nah saya sering kali komplain sama Tuhan, ya sorry Tuhan saya komplain waktu itu. Tapi saudara saya bisa lewatin itu. Saya bisa lewatin sampai hari ini. Dan Tuhan nyatakan mujizat dan itu bisa beres semuanya. Yang tadinya saya pikir gak mungkin, tapi Tuhan bikin beres. Itu karena Tuhan. Dan ketika saya mau masuk dalam challenge. Makanya yang pertama tadi itu berbicara mengenai janji untuk mengantisipasi. Yang kedua adalah perintah untuk mematuhi. Nah kita harus mau tetap patuh dengan apa yang Tuhan arahkan buat setiap kita. Tuhan menantang Musa untuk tetap setia menyatakan kehendak Tuhan. Makanya Musa ditugaskan untuk memerangi Firaun. Musa ditugaskan untuk menghadapi ketidakpedulian orang-orang Ibrani. Dengan kata lain, Tuhan mau menunjukkan sama Musa, jangan lihat mereka, jangan andalkan manusia manapun. Lihat saya yang telah memanggil kamu. Saya menempatkan kamu di sini. Saya membawa kamu ke area tersebut. Saya mengajak kamu ke level ini. Karena saya punya rencana bagi hidup kamu. Saudara, siapapun Anda yang hadir hari ini, Tuhan punya rencana bagi hidup Anda. Bilang amin dulu nih. Situasi apapun tidak akan pernah menghalangi kebaikan Tuhan. Tuhan yang membawa Anda ke posisi sekarang, Tuhan juga yang akan membawa Anda ke jenjang-jenjang selanjutnya. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan. Setiap kali engkau diangkat naik, semua orang doanya apa? Biar kita jadi kepala, bukan ekor. Betul gak? Semua orang berdoa untuk jadi kepala, bukan ekor. Tetap naik, tidak turun. Ingat ya, naik itu kalau saudara bawa mobil, itu butuh RPM yang lebih tinggi. Naik itu butuh bahan bakar yang lebih banyak. Naik itu butuh kekuatan yang lebih besar. Jadi setiap kali kalau Anda berdoa, Tuhan aku tetap naik, berarti siap dong, amin. Siap dengan tekanannya, siap dengan cost-nya, ya kan? Siap dengan yang namanya tenaga yang dibutuhkan lebih besar. Berarti saudara kalau mau didoakan naik, berarti saudara perlu pergaulan Anda dengan Tuhan, keintiman Anda dengan Tuhan semakin lagi, lebih lagi. Dan ingat baik saudara, ketika engkau naik ke atas, ya kan, jadi kepala, semakin tinggi anginnya semakin banyak. Jadi tolong taruh di mindset saudara, ketika saudara diangkat naik jadi jabatan tertentu, ke jabatan yang selanjutnya yang lebih tinggi, ingat baik. Di situ akan ada godaan yang lebih besar daripada godaan sebelumnya. Serangannya akan lebih banyak daripada level sebelumnya. Intimidasinya akan lebih besar di area itu dibandingkan area yang sebelumnya. Jadi artinya yang saya mau katakan sama saudara, setiap kali saudara mengalami kenaikan, saudara harusnya semakin kuat lagi mengandalkan Tuhan. Bukan have fun, bukan buka botol, bukan buka meja, bukan senang-senang jalan-jalan, weh gue naik pangkat nih. Saudara ketika diangkat, dipromot, lu mesti masuk kamar, berlutut di situ. Tuhan tolong saya, bimbing saya, beri hikmat buat saya. Apa yang saya harus jalanin Tuhan di posisi ini. Bukan pesta, bukan pesta.
Karena di situ saudara akan menghadapi situasi yang lebih mencekam daripada level yang sebelumnya. Tapi saya percaya garansi yang Tuhan sediakan membuat Anda dan saya bisa melewati itu semuanya. Tuhan ingin saudara patuh apa yang diajarkan. So saya simpulkan sama saudara. Ada pertanyaan-pertanyaan ini saya bagikan buat saudara. Apakah saudara pernah merasa putus asa dalam pekerjaan Anda untuk Tuhan? Atau Anda pernah lelah? Bikin buat baik tapi lama-lama lelah juga. Nolongin orang, istri saya tuh paling sering nolongin orang. Baik banget dia. Nolongin lagi, kasih kesempatan lagi. Lelah gak dia? Sometimes dia lelah, kalau dia lelah curhatnya sama saya. Dia ngomongin semua, aduh capek nih sih ini begini. Tapi saya bilang terus saja berbuat baik. Lalu apakah Anda merasa tertekan karena Anda tidak mendapatkan respon yang cukup? Hari ini diingatkan buat setiap kita, Tuhan tetaplah Tuhan yang hebat. Tuhan adalah Tuhan yang akan mendorong Anda dan memberikan Anda jaminan kenyamanan di dalam Dia. Saudara tahu bagaimana cara Tuhan memberikan kenyamanan dengan challenge dan segala masalah yang Anda hadapi? Ini bagiannya. Yaitu Tuhan berkata, lihat saya. Dan Tuhan berkata, I am God. Akulah Tuhan. Seperti yang Tuhan bilang sama Musa, akulah Tuhan. Dan saudara tahu ceritanya bagaimana Musa? Apakah Musa gagal? Apakah Musa kalah? Apakah Musa dipermalukan? Hasilnya apa? Musa menang. Dan Musa berhasil. Di tengah segala kesulitan dan kelelahan yang datang kepada dia. Kenapa? Karena Musa dilihatin Tuhan. Akulah Tuhan. Hari ini hal yang sama juga terjadi. Akulah Tuhan atas hidup Anda. Saya beri waktu saudara beberapa saat saudara merenungkan firman Tuhan ini. Saudara boleh berdoa. Saudara boleh minta sama Tuhan. Saya nggak tahu situasinya apa saudara. Saya nggak tahu tantangannya apa. Tapi hari ini Tuhan mau jaminkan. Tuhan mau kasih tahu. Dia memberikan garansi bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang besar. El Shaddai yang membuat seluruh area di dalam dunia ini gemetar mendengar nama dia. Saya percaya bahwa hari Minggu ini gak kebetulan. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib yang akan berperkara bagi kehidupan setiap kita. Mari kita hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang dahsyat. Sepanjang sebulan ini kami belajar penyertaan Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan akan garansi yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami diingatkan bahwa garansi yang Tuhan sediakan, itu membuat kami yakin. Kami yakin bahwa kami punya Tuhan yang menjaminkan karakter kami berubah. Sehingga kami menjadi karakter yang sama seperti Yesus. Kami dirubah terus menerus untuk menjadi sama dengan Engkau. Jaminan yang kedua yang membuat kami yakin adalah bahwa Tuhan pegang perjanjian. Perjanjian Tuhan di masa lalu yang mujizat yang pernah terjadi. Kuasa Tuhan yang pernah terjadi di masa lampau. Kata Tuhan, aku tetap Tuhan yang menyatakan mujizat sampai masa depan. Bahkan sampai rambut putih pun aku tetap Tuhan yang menggendongmu. Berarti sampai masa depan kami ada garansi yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Dan keyakinan yang Tuhan sediakan buat setiap kami adalah keyakinan yaitu tentang challenge ketika kami menghadapi situasi, ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang kami pikir kami sulit untuk melewatinya. Tapi Engkau justru mengatakan tenang, aku tetap Tuhan yang bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu hari ini Tuhan kami diingatkan, spirit kami diubahkan. Kami percaya, kami tidak sendirian. Walaupun mungkin teman-teman kami meninggalkan kami. Walaupun mungkin orang-orang yang tadinya saya pikir bersama dengan saya dan saya aman, ternyata dia tidak bersama-sama lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah tidak bersama kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami percaya penyertaan Tuhan gak pernah berkesudahan. Penyertaan Tuhan gak pernah habis-habisnya. Penyertaan Tuhan selalu baru bagi hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan buat hikmat. Kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran. Kami berterima kasih Tuhan buat kuasa dan mujizat yang Tuhan sediakan. Terima kasih buat kabar baik ini. Terima kasih buat anugerah ini. Terpujilah namamu Tuhan dan aku berdoa setiap anak Tuhan yang hadir hari ini. Mereka pulang diberkati. Mereka pulang dengan keyakinan. Mereka pulang bukan dengan yaitu ketakutan lagi. Tapi mereka pulang dengan keyakinan bahwa mereka punya Tuhan yang berkata, akulah Tuhan. Sehingga mata kami tidak lagi terarah kepada setiap pergumulan.
tapi mata kami terus terarah kepada jaminan-jaminan Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Kita semua ini berkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ketika saudara menerima roti dan anggur, ketika saudara buka rotinya dan Anda baca ayatnya. Saya percaya ayat-ayat itu akan menguatkan Anda. Salah satu ayat yang saya dapatkan adalah Mazmur 130, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan. Amin. Saya suka sekali bahwa memang harapan orang benar itu cuma ada di dalam Tuhan. Jangan berharap kepada yang lain. Ketika engkau berharap kepada yang lain, engkau bisa gagal. Tapi ketika engkau berharap hanya kepada Tuhan, walaupun kelihatannya hampir gagal, engkau pasti akan lolos dan pasti lewatin semuanya dan pasti berhasil. Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala. Dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala penyakit, menang atas segala virus. Kami dijaminkan, dimeteraikan sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Silahkan pasukan malaikat selalu jagai kami dimanapun kami berada melangkah, dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak kuasa gelap, santet, roh jahat, tuyul, dukun-dukun, dibakar, dihancurkan. Dalam nama Yesus kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Di tangan kami ada minyak Tuhan yang mengajarkan kuasa. Para murid diperintahkan mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Bahkan mereka diperintahkan menyatakan mujizat, membangkitkan orang mati. Tuhan yang menyatakan kuasanya. Maka di akhir zaman, seperti perintah Tuhan, dimanapun Injil diberitakan, apa yang diperbuat oleh seorang wanita yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak, itu menjadi berita firman yang juga disampaikan. Maka kemanapun Injil diberitakan, pengajaran pengurapan minyak juga disampaikan. Aku mengangkat dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan atas kepala saudara. Setiap botol ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Tangan-tangan mereka yang terima minyak ini mengalami kuasa, mengalami mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Maka setiap anak Tuhan diurapi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami lawatan dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 21 bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Hari ini Anda dan saya memperkatakan berkat bagi diri kita, dan terjadilah seperti yang Anda katakan. Mari angkat tangannya, sama-sama dengan saya katakan, lihat di layar, dengan iman katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Maka aku berlepaskan berkat ini Tuhan. Apa yang telah kami ikat di bumi terikat di sorga. Dan kami percaya apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, memberkati pekerjaan mereka. Lepas bulan November ini, masuk bulan yang baru, mereka diberkati dengan target di bulan ini yang sudah diselesaikan, tercapai. Dan apa yang kami doakan di bulan November ini pasti terwujud. Dan masuk bulan baru, bulan yang lebih diberkati lagi. Kasih karunia, berkat pertolongan Tuhan ada bersama kami.
Setiap berkat-berkat berkelimpahan mengejar kami seperti janji firman Tuhan. Orang benar bahkan waktu tidur pun diberkati Tuhan. Artinya itu berbicara mengandalkan Tuhan, melekat dengan Tuhan, tenang dengan Tuhan. Maka setiap anak-anak Tuhan hari ini pulang bawa mujizat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Dengan iman sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan dan God bless you. Haleluya.